Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa dalam kesehatan dan kebaikan ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, di sini saya akan share tentang bagaimana cara membuat desain cover book. Eh, Tentu menjadi materi yang spesial buat kita yang punya hobi nulis buku. Ketika suatu saat nanti ingin menerbitkan buku, bisa mendesain cover bukunya sendiri sesuai dengan harapan dan imajinasi masing-masing seperti itu. Selain itu juga teman-teman bisa membuka ini ya, jasa desain cover buku. Tentunya bisa jadi nilai plus karena teman-teman bisa membuat suatu karya gitu ya, dan ada keuntungan lain yang didapatkan. Baiklah teman-teman, untuk pertama saya akan share tentang cover buku, membuat desain cover buku bagian depan. Nah, sebelumnya teman-teman bisa memilih ukuran cover buku yang sesuai yang diinginkan. Silahkan diatur. Kemudian jangan lupa agar desain kita rapi. Ini klik dulu bagian titik 3 di atas ini. Kemudian aktifkan tampilan margin sini ya, tampilkan margin sama blade cetakan ini. Agar apa? Agar ini ya, marginsnya kayak gini muncul di bagian tepi seperti ini, sehingga desain kita itu tidak meloncat-loncat seenaknya. Jadi kita bisa mengira-ngira kerapiannya itu harus sampai batas mana seperti itu mudahnya ya. Baiklah teman-teman, saya akan mencontohkan desain cover book ini ya, notebook saya. Nah, nanti teman-teman bisa mengikuti sesuai ini aja. Mau bikin sama enggak apa-apa, atau mau bikin yang lainnya juga enggak apa-apa. Seperti itu ya. Saya akan atur ukurannya, bukan ukuran, mohon maaf, warnanya dahulu. Warnanya terlebih dahulu. Saya memilih ukuran warna ungu. Kemudian ingin ini ya, saya beri pola agar cover bukunya ini tidak polosan seperti itu. Seperti biasa ya, di sini sudah saya atur elemen-elemen yang mau saya gunakan itu berada di terakhir digunakan. Jadi, biar videonya tidak terlalu berlama-lama ketika saya membuat tutorial seperti ini. Nah, tinggal nanti saya berikan ini ya, apa keywordnya semua, sehingga teman-teman dapat rekomendasi ajaib yang hampir mirip juga, bisa membuat yang hampir mirip atau divariasikan atau beda sekali juga boleh. Nah, kita buat polanya dulu. Bisa diduplikat, digabungkan, kemudian duplikat lagi, gabungkan lagi, duplikat lagi, sampai full. Nah, otomatis Canva mengikuti ya jaraknya yang pertama kali tadi. Kemudian semuanya ini kita gabungkan seperti ini. Nah, saya pengennya ini berada di tengah aja. Nah, biar rapi seperti ini ya. Kemudian jangan lupa ditransparansi agar dia tidak mendominasi yang lainnya. Karena nanti yang lebih didominasikan ini tulisannya ya. Insya Allah 22 ini cukup seperti ini. Jadi dia samar-samar aja. Kemudian akan kita cari elemen-elemen yang lain. Boleh jika teman-teman mau tulisannya dulu boleh. Kalau saya lebih suka ini dulu. eh, Mengimajinasikan elemennya dulu mungkin. Tapi juga tidak saklek sih. Kadang ide itu muncul di tengah-tengah ya. Nah, ini warnanya kita serasikan karena kan covernya ungu. Maka kita serasikan misal warnanya seperti ini agar nyambung. Kemudian bisa kita tambahin pernik lain seperti ini. Nah, ini warnanya mau saya ganti biar agak cerah, biar ada nuansa ungunya juga. Kalau tadi kan lebih kayak ke coklat ya. Nah, mungkin saya simpel aja cukup seperti ini. Mau saya kasih teks dulu. Seperti biasa kita ambil teksnya di sini. Kemudian sebenarnya kalau ini ya, cover book itu kan nama penulisnya itu kecil aja, tapi ini model notebook emang saya buat agak besar ininya. Karyanya siapa gitu, saya buat agak besar ini. Untuk fontnya ini saya pakai yang Grand Mall. Teman-teman bisa sesuaikan nanti sukanya pakai yang model seperti apa, biar tidak kesusahan ambil teks terus gitu ya. Teman-teman bisa juga duplikat, nanti tinggal diubah aja jenis fontnya. Teman-teman bisa ini ketikkan judul buku yang diinginkan, jangan langsung banyak, satu persatu aja biar nanti jenis fontnya bisa divariasi, tidak hanya satu gitu ya. Catatan kecil. Muslimah Planner. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengatur fontnya, kita cari yang sesuai.
coba ini kita utak-atik aja. Seperti ini, misal seperti ini. Nah, seperti ini. Jadinya kan bervariasi gitu ya, tinggal kita efek-efek aja. Ini mungkin diperkecil. Kemudian kita efek ya. Sebelum kita efek, kita bisa atur jaraknya dulu. Misal ini mau dibuat seperti ini. Agak jauh gini. Kemudian dikecilkan. Kemudian diefek. Nah, dia jadi lebih tebal seperti ini ya. Saya rasa ini udah pas, nggak perlu diutak-atik aja, nggak perlu. Tinggal agak deketin. Tapi sepertinya ketebalannya ini. Kita utak-atik dikit. Nah, biar seperti ini, biar dia apa ya, kayak full gitu. Nah, insya Allah cukup kayak gini. Kemudian muslimahnya kita coba-coba aja. Nah, mungkin seperti ini, efek timbul aja. Bisa. Kemudian planernya. Nah, oke, splash juga, tapi warnanya mau saya ganti. Ini jadi warna ini ya, apa namanya, outline fontnya jadi, oh iya benar, ungu aja. Kemudian tinggal diatur efeknya. Ini jangan abu-abu, putih aja. Nah, ini offsetnya jangan terlalu keluar ya, biar rapi. Mungkin seperti ini. Kemudian ini biar nggak kayak apa ya, nabrak-nabrak kadang-kadang itu, jaraknya kita jauhkan juga, tapi jangan banyak-banyak. Dan segini cukup, mungkin 50. Nah, seperti ini, jadi dia udah nggak begitu nabrak-nabrak lagi ya. Oke, kemudian planernya bisa kita besarkan seperti ini, biar mantap ya, titik tekannya gitu. Titik tekannya di planner itu. Nah, ini agak kita besarkan lagi, tapi jangan lebih dari ini. Batas margin nanti biasanya kayak kurang rapi. Ini kalau udah fix nanti bisa di ini ya, digabung-gabungkan. Ini saya gabungkan dulu aja wadahnya gini, dua dulu ini. Sambil kita amati lagi, misal ini kurang ke atas. Seperti ini. Semoga nanti teman-teman bisa membuat yang jauh lebih bagus ya, dan tentunya lebih berkreasi atau lebih kreatif maksud saya. Oke. Kemudian biasanya kalau ini ya, cover book itu bagian bawahnya juga ada catatan kecil tentang isi bukunya itu apa gitu ya. Ini fontnya kita ubah dulu aja. Kita pakai font yang imut. Kayak gini, nanti ini kan tulisannya kecil juga ya. Silahkan teman-teman mau bukunya diisi apa. Ini biasanya kan nanti kan ada catatan kecil yang membuat orang tuh penasaran dengan dalamnya gitu ya. Isi-isi dalamnya itu seperti apa. Teman-teman bisa catat dulu di note, baru di kopas itu juga boleh sih. Kalau misalkan tadi apa ya, punya kata-kata bagus gitu, biar nggak lupa, dicatat dulu di note, kemudian nanti bisa langsung di kopas gitu juga bisa. Notebook motivasi muslimah yang memberikan banyak ruang gerak untuk sebuah cita-cita yang begitu tinggi. Nah, seperti ini, misal saya ingin orang itu apa ya, membaca hari awal ini udah tahu nanti manfaat buku ini apa. Oh, ini bukunya isinya ada motivasinya.
dan ada juga lembaran-lembaran kosong buat catatan pribadiku seperti itu. Makanya saya tulisin seperti notebook motivasi muslimah yang memberikan banyak ruang gerak untuk sebuah cita-cita yang begitu besar, begitu tinggi maksud saya. Nah seperti itu. Kita atur aja ini bagusnya kayak gimana. Kalau ngatur pakai ini ya teman-teman ya. Kami dilihat kerapiannya. Kalau ini banget kayak gini banget, kadang ada yang desain ini banget ya, melebar ke samping banget gitu juga kurang bagus. Nah biasanya kayak gini membentuk segitiga aja juga bisa. Kayak gini juga bagus. Nanti sambil kita lihat lagi. Oke, saya mau naik ini dulu karena kurang ke atas ya. Sambil ini digabungkan dulu tulisannya biar nggak pergi-pergi. Nah seperti ini, gabung aja. Ini sebenarnya tanpa sadar itu saya buat cover book ini tuh ternyata ini mirip sama ini ya, cover bukunya Ustadz Felix. Warnanya mirip yang Yuk Berhijab itu. Tapi sebenarnya saya juga nggak sengaja sih. Nah seperti ini. Sepertinya ini tuh agak kebesaran ya pitanya ya, karena kok dia itu dilihat-lihat nih, kalau dilihat-lihat kayak terlalu melebar ke samping sendiri gitu ya. Mungkin kita kecilin aja biar terlihat lebih rapi. Oke, seperti ini misal. Nah, oh ya ini tuh sebenarnya juga ada yang kurang ya kata-katanya ya. Tapi motivasi muslimah memberikan banyak ruang gerak pada produktivitas diri. Jadi ini notebook saya ini kan isinya ini ya, tidak hanya ada kata-kata motivasi, tulisan motivasinya, tapi juga ada checklist harian, checklist sukses kayak gitu, amal yaumi. Jadinya harus ada tulisan ini pada produktivitas diri kayak gitu. Ini saya tidak promosi sih, memberitahukan sedikit gambarannya aja kan, karena ini kalau membuat cover book itu harus ini ya, bagusnya itu kan memberikan gambarannya di dalamnya itu. Yang cover book itu nanti sudah mewakili gitu intinya isi di dalam itu apa seperti itu. Oke. Bagian bawahnya sini sebenarnya bisa diisi yang lain sih, misal aja gitu ya, ada editornya, bisa ditulis editornya. Ini aja saya tulis editor Al-Muzani. Siapa itu? Ini ya suami saya itu ya, malah cerita ya. Oke, ini cuma sekedar aja, maksudnya sekedar apa sih, memberi contoh. Nah ini bisa teman-teman kasih ini editor Al-Muzani misal. Oke seperti ini, tapi kurang kecil ya biar tidak kayak ruang kosong. Nah, seperti ini teman-teman. Insya Allah cukup mudah ya membuat cover buku yang modelnya simple tapi elegan seperti itu. Nanti tinggal berimajinasi sendiri-sendiri dan banyak mencari inspirasi aja, ke misal healingnya mau sesekali jalan-jalan di toko buku seperti itu ya. Kalau bisa jangan sesekali sih, kalau sama buku itu harus suka banget gitu ya. Biar waktunya nggak habis cuma buat ini gadgetan misal kayak gitu ya. Oke, dari saya untuk cover buku yang bagian depan ini dulu. Nanti akan saya lanjutkan yang cover buku bagian belakang. Oke. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan desain cover buku bagian belakang, tentu dengan warna yang sama ya. Boleh dikasih pola yang sama di bagian depan tadi ataupun polosan seperti ini. Sesuai selera masing-masing. Di sini saya ambil yang polos saja untuk cover bagian belakang. Kemudian saya akan mengambil elemen-elemen yang akan saya pakai untuk desain cover bagian belakang. Tentu di sini saya membuat desainnya yang tidak jauh-jauh beda elemen yang dipakai dengan bagian depan agar nyambung seperti itu. Meskipun sebenarnya bisa juga kalau mau diimajinasikan sendiri ya, divariasi dengan yang lain. Saya pakai bentuk yang seperti ini lagi, tapi ini lebih memanjang. Ini beda, kalau yang depan tadi kan dia agak gendut. Nah ini lebih ke persegi panjang bentuknya. Kemudian saya akan beri warna yang mirip dengan di depan tadi, dan akan saya beri pita seperti ini bagian atasnya. Nah seperti ini warnanya juga. Kemudian cukup dengan tulisan-tulisan. Satu lagi nanti saya akan ini kasih catatan kecil di sini. Pakai elemen bubble stick kayak gini bagus ya.
Nah, seperti ini. Bentar, sambil kita rapi-rapikan ya. Ini kan agak miring bentuknya. Kemudian kita pilih beberapa dan kita gabungkan seperti ini biar nanti mudah mengaturnya. Kita ke atas kan, karena nanti ingin saya isi dengan lumayan banyak tulisan. Oke, kelebihan ya. Nah, untuk tulisan-tulisannya nanti sudah saya siapkan di note. Teman-teman juga bisa seperti itu, nanti disiapkan dulu di note. Ingin saya beri tanda petik untuk kata-kata yang sudah saya siapkan yang mau saya tuliskan di bagian belakang ini. Saya akan ambil di note ya. Sebelumnya kita tambahkan teks dulu. Pilih yang subjudul aja karena kita tidak terlalu membutuhkan yang besar. Kita sunting ya. Nah, jika otomatis kayak ini bisa langsung kita hapus, kemudian langsung kita tempel aja kata yang udah kita siapkan di note tadi, seperti ini. Jangan lupa kita pilih font yang imut, sesuai selera aja sih. Kalau saya mau pakai font yang seperti yang di depan tadi, font milk tea ya. Nah, kayak gini. Bisa dibesarkan lagi tulisannya, teksnya. Cukup. Duplikat aja. Kemudian ingin saya tuliskan ini ya, Maisaraat di bawahnya. Karena ini kan kata-kata saya gitu, Maisaraat. Nah, bisa seperti ini. Kemudian saya ingin pakai font khusus untuk Maisaraatnya. Atur kebesarannya. Besar teksnya ya. Kemudian duplikat lagi aja. Kalau teman-teman lebih suka ambil teks silahkan. Kalau suka duplikat seperti ini juga silahkan. Untuk bagian bawah ini lebih bagus pakai teks yang warna putih ya, insya Allah dia akan lebih menyala, lebih terlihat seperti ini. Wah, dan tampak bersih. Oke, bisa kita hapus. Kita ganti tulisannya. Kita ambil di note. Kemudian kita tempelkan gini, kita kopas. Nah, seperti ini. Ini mungkin tidak perlu tanda petik ya. Tidak usah, ini kan cuma seperti apa namanya, sinopsis. Bisa kita rapikan. Dari ini ya misalnya. Kemudian ini di sini mau saya tambahkan ini ya. Cek semangatmu setiap hari. Ini jaraknya bisa diatur agar tidak terlalu jauh. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian agak kita naikkan. Di bagian sampingnya itu biasanya bisa ditulisin penerbitnya. Fontnya tentunya yang agak formal aja ya. Ini mau saya gabung dulu biar ini ya. Kalau mau saya geser-geser biar mudah. Nah, seperti ini. Saya kecilin Maisa Press-nya biar agak longgar. Seperti ini. Kasih logonya. Ini logo ini ya. Logo penerbit ya, Maisa Press. Kayak gini. Boleh diubah warnanya ataupun ya tidak juga boleh. Kalau mau warna asli.
Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian sampingnya bisa kita isi biar tidak kosong, ini ya, Facebook sama IG-nya. Facebook sama IG penerbit boleh. Kalau ini kan kalau tentang penulis kan ada di lembar yang terakhir ya. Jadi yang ini info penerbit aja nggak apa-apa. Seperti itu. Atau teman-teman yang lain yang lebih berpengalaman di dunia kepenulisan atau seorang penulis, silahkan ya. Ini tadi saya mau ngasih logo Instagram. Bagi teman-teman yang profesinya seorang penulis atau ini ya di dunia percetakan, penerbitan, ini ya silahkan dikreasikan sesuai kaidahnya masing-masing. Mohon maaf nih jika ini ya saya tidak sesuai kaidahnya. Kalau cover buku insya Allah sekreasinya itu tidak apa-apa. Seperti ini. Kita bikin warna-warna yang nyambung. Atau ini kebalik ya. Ini seharusnya yang gelap di sini, yang terang dari atas. Oh, atau kita ganti ungu aja. Nah, ini biar lebih bagus. Seperti ini. Nah, insyaallah cakep ya. Tinggal kita atur tata letaknya biar lebih rapi lagi. Insyaallah cukup seperti ini sih kalau cover bagian belakang itu hasil dari penjelajahan buku-buku ya. Kalau saya lihat tuh ya beraneka ragam lah cover buku itu. Baik dia cover buku depan maupun cover buku belakang itu ya sekreasinya aja, sekreasinya yang bagian desain layouternya atau ilustratornya seperti itu. Nah, semoga bermanfaat teman-teman ya. Dan semoga teman-teman bisa membuat yang jauh lebih bagus lagi, jauh lebih kreatif lagi, jauh lebih keren. Dan cukup seperti itu aja dari saya. Apabila ada hal yang kurang berkenan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.